Hai, halo Sobat Podcast. Bareng aku lagi, Feran Budiman, hanya di Podcast Unira Rumah Kita. Nah, di episode kali ini, aku kedatangan salah satu dosen yang heboh, yang juga aktif dan smart banget dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Humaniora. Nah, apa ada yang udah kenal? Beliau adalah seorang aktivis di bidang perempuan. Dia juga nggak pernah mau kalah debat soal peran-peran perempuan di lingkup sosial, dan juga tentunya dia adalah orang yang paling update soal cerita-cerita perempuan di Halmahera. Oke, penasaran kan? Ayo kita kenalan langsung yuk. Halo Ibu. Halo Vera. Gimana kabarnya nih Bu? Baik. Oke. Soalnya perkenalannya itu loh update. Ternyata saya tuh dikenal update. Kan kemarin kan kita pernah cerita soal itu kan, kasus yang kedua itu Bu. Jadi Bahas itu. Kemarin saya bilang jangan dibahas itu. Cuma disinggung sedikit aja Bu. Jadi saya pikirnya wah ternyata ibu ini ternyata juga sangat ikut dan sangat update soal cerita-cerita perempuan di Halmahera gitu. Mungkin karena update di Facebook ya. Jadi mengikuti yang viral. Oh gitu. Termasuk yang kemarin, yang baru saja nih yang motor sepeda metik tuh. Oh iya betul. Viral juga. Iya, Itu perempuan juga. Iya betul sih Bu. Sempat heran juga waktu tuh lihat video itu sebenarnya. Kok bisa, dan itu kejadiannya memang di sini di Tobelo kan? Iya, masuk Lambetura lagi. Iya betul. Viral emang, ternyata the power of emak-emak ya. Iya. Oh iya. Bener-bener. Oke Bu, jadi banyak dari teman-teman mahasiswa dan juga sobat podcast mungkin mau tahu dan mau kenal dengan Ibu. Silakan Bu. Hai Sobat Podcast, asik. Namanya Sobat Podcast ya. Betul. Saya Gloria Miagina Palako Jurubasa. Saya dari program studi ilmu pemerintahan, seperti yang tadi disampaikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera. Terus saya jadi dosen di Unira. Oke, kesehariannya gimana nih Bu? Dosen mengajar di program studi ilmu pemerintahan, ibu rumah tangga, mengurus 1 orang anak dan 1 orang suami. Oke, kalau akhir-akhir ini Bu, kesibukannya gimana nih? Entah mungkin yang sebelum datang ke podcast, gimana nih? Tadi harusnya ngajar pagi, terus selesai itu ke bengkel, motor saya bunyi-bunyi, jadi diperbaiki. Terima kasih Nopal. Makasih Nopal. Jadi diperbaiki dari bengkel terus balik lagi ke kampus. Oke, ciri-ciri independent woman ya, perbaiki motor sendiri. Iya. Di bengkel. Iya, tapi maksudnya nggak butuh bantuan dari suaminya Ibu ya? Ibu yang pergi sendiri kan? Iya, kan dia juga sibuk sama kerjaannya yang lain. Jadi tidak perlu merepotkan. Iya, tapi peduli sama diri sendiri dan juga boleh menolong diri sendiri, itu udah termasuk independent woman nggak sih Bu? Tergantung dari sudut pandang mana ya. Oke, kalau menurut saya sih itu kuat loh Bu sebagai seorang perempuan. Iya, saya kalau mau bilang independen, angkat galon juga mampu. Wah, oke teman-teman. Ada yang bisa angkat Biasa galon. kan pernyataan seorang perempuan dinyatakan maksudnya dia tuh kuat. Biasa kalau dulu waktu saya masih mahasiswa, mampu angkat galon itu sudah dianggap independent woman. Iya betul. Tidak perlu bergantung kepada laki-laki, kan galon lumayan berat ya. Saya pernah angkat galon. Pernah Ibu. Berarti independen juga dong. Betul sih, betul. Oke Bu, tapi kenapa sih kebanyakan orang tuh lihat perempuan itu sebagai makhluk yang lemah gitu Bu? Dari tampilan fisik aja perempuan tuh dilihat sebagai makhluk yang kurang bisa untuk menyokong dirinya sendiri gitu. Kalau soal itu ya, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pemikiran seperti itu muncul. Kalau dari sisi agama, gitu, saya bukan orang agama ya, bukan orang teologi, bukan pendeta, tapi karena tadi sudah disampaikan sering bicara tentang perempuan, makanya sedikit paham soal itu. Perempuan kan kalau dari agama saya, Kristen Protestan, perempuan itu
diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Iya betul. Kan gitu. Iya. Perempuan pertama Hawa. Iya. Nah, tulang rusuk itu Feren pernah lihat bentuk tulang rusuk? Pernah. Nah, dia bentuknya itu tidak lurus. Iya betul. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi dia tuh kalau dipaksa lurus itu bisa patah. Iya. Terus kalau dibiarkan lama-lama bengkok terus gitu. Jadi stereotip yang muncul kenapa perempuan sering dianggap lemah, karena kita mulai dari situ. Kita bengkok, dianggap bengkok, rapuh gitu. Lemah karena betul, itu. Betul. Karena diciptakan dari tulang rusuk. Lalu kemudian yang kedua, dari sisi budayanya gitu. Indonesia sampai sekarang sih masih bergelut dengan persoalan patriarki yang membuat perempuan dianggap seperti tadi golongan nomor 2. Iya, dilemahkan ya posisinya. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang lain mungkin tidak lemah juga seperti itu. Hanya mungkin karena tadi persoalan agama, kemudian persoalan budaya yang kemudian menjadi konstruksi sosial yang dibangun di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal yang menjadikan perempuan seolah-olah gitu lemah, padahal kan tidak juga gitu. Iya betul. Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan besar, aku izin geser ke sini soalnya kru udah gini-gini dari tadi jadi udah. Ini yang satu nih, yang udah pas. Oh udah, tapi udah gini. Maaf belumnya. Ini udah pas di sini, maksudnya punya Anda gitu. Oh gitu, oke Lalat, oke terima kasih Noval. saya lupa bilang terima kasih Noval. Iya Bu, Jadi gampang terdistrak soalnya. iya betul. Noval udah ya, udah Noval. Minum dulu. Iya. Ada distraknya banyak. Perempuan juga struggle-nya banyak. Nanti bicaranya ke Dindi. Sini boleh. Kalau punya pas ya. Oke. Tadi makanya bilang filmnya. Tadi kalau punya Tapi kayaknya memang kaum Adam itu memang jadi faktor distraction nomor 1 mungkin ya bagi kaum Hawa gitu ya Bu. Contoh kecil aja kayak tadi itu. Harusnya kebalikannya. Kita yang jadi faktor distraction buat mereka. Oh gitu ya? Iya Kenapa kan tuh? pernah dengar tuh harta tahta wanita gitu kan. Jadi ya yang diperebutkan oleh orang-orang di dunia yang fana ini kan Wah, tapi jangan gitu dong Bu. Kalau kayak gitu kita malah ngelihat ya perempuan sebagai objek gitu. lah tidak. Tadi kalau misalnya Feren menganggap laki-laki yang membuat terdistract, berarti laki-laki dianggap sebagai objek. Kan tidak toh, tidak dalam ranah itu kita bicaranya. Cuma maksudnya biasanya perempuan sering diibaratkan seperti itu. Saking apa ya? Saking hebatnya kita sebenarnya. Benar. Jadi Kalau kita lihat dari sisi positifnya ya. kita malah yang membuat mereka tuh bisa lemah. Wah benar ya. Iya. Jadi kelemahan sekaligus jadi kekuatan buat bagi laki-laki ya. Kan dibilang perempuan racun dunia, kata Changcut. Aku racun. Iya. Tapi stereotip yang kayak gini yang malah melemahkan kaum perempuan. Racun kan berbahaya tuh Bu. Kalau saya, persoalan melemahkan itu bergantung kepada perempuannya. Karena ketika tadi saya bilang, kita bicara dari sisi agama, perempuan diciptakan dari tulang rusuk, tapi bagaimana, itu kan persoalan diciptakannya, tapi bagaimana persoalan perempuan ini dibentuk? Dibentuk itu berarti bergantung dari perspektifnya, bergantung dari karakternya, bergantung dari lingkungan di mana dia dibesarkan. Dia akan jadi seperti apa, itu dari pemikirannya sendiri. Kalau dia menganggap dirinya lemah, maka dia akan terlihat lemah gitu. Dan jadilah lemah. Tapi kalau dia menganggap dirinya kuat, dirinya bisa, dirinya spesial, yang terjadi akan seperti itu gitu. Karena di kepalanya dia paham betul dia perempuan istimewa, kuat, hebat gitu. Dia mampu menjalani satu hari ini dengan baik, maka yang terjadi itu gitu. Jadi bagi saya bukan persoalan karena stereotip perempuan akan terlihat lemah, tidak.
Tapi bermula dari pemikiran si perempuan itu. Dia mau bagaimana gitu. Karena yang tadi persoalan dia diciptakan itu kan perspektif yang mengikuti. Iya betul. Tapi persoalan dia dibentuk dan mau jadi apa itu kan tergantung perempuannya. Kalau dia mau menunjukkan bahwa dia lemah, maka dia kan terlihat lemah, gitu. Misalnya dalam kesehariannya dia tidak bisa gitu bicara soal feminis, bicara soal gender, tapi angkat galon saja tadi harus butuh bantuan lelaki, gitu. Padahal kan kalau kita bicara perempuan ya, misalnya bicara bedanya perempuan dan laki-laki, kan hanya 3 hal sebenarnya yang membuat kita itu berbeda dan itu takdir kita sebagai perempuan. Yang pertama Melahirkan, hamil dulu gitu 9 bulan kan, terus yang kedua melahirkan, terus yang ketiga menyusui. Oh, menyusui. Iya, kan laki-laki tidak menyusui. Itu kodratnya atau kodratnya kita maksudnya. Oke, Bu, tapi secara sadar nggak sadar nih, Bu, ternyata agama juga memang meletakkan posisi perempuan tuh di kedua. Di masa penciptaan saja Adam diciptakan pertama gitu. Langsung diciptakan oleh Tuhan, sedangkan perempuan nih harus diambil dari tulang rusuk laki-laki gitu. Secara langsung kita beranggapan bahwa memang dari dulu ya, masih dari sononya aja perempuan tuh memang selalu di posisi nomor 2 gitu. Dan agama juga ternyata mendukung hal ini. Justru itu yang tadi saya bilang. Karena Feren melihatnya dari sudut pandang itu, semua bergantung pada perspektif si perempuan. Kalau kita percaya ya dan meyakini benar bahwa diciptakan dari tulang rusuk karena tujuan yang mulia, maka kita akan tidak terlihat lemah gitu. Karena kan pada dasarnya kemarin kan waktu Tuhan menciptakan perempuan, dia ambil dari tulang rusuknya Adam. Kalau di Alkitab kan diceritakan saat Adam lagi tertidur, lalu Tuhan bilang gitu, tidak baik kalau laki-laki ini seorang diri saja. Ada baiknya kita ciptakan penolong baginya. Nah, berarti perempuan ini penolong gitu. Iya, betul. Kita tidak boleh menganggap diri kita lemah. Kita tuh penolong bagi mereka. Laki-laki itu tidak akan bisa apa-apa tanpa penolongnya. Karena dari awal tujuan diciptakan seperti itu. Jangan kita melihat bahwa karena laki-laki duluan gitu, terus kemudian perempuan yang dianggap wah jadi lemah nih. Tidak. Kalau kita lagi-lagi menganggap itu jadi masalah gitu, maka segala hal akan jadi masalah. Padahal sebenarnya jalan keluarnya bukan di situ. Kata kuncinya adalah ada baiknya kita ciptakan penolong bagi dia. Jadi kita harus sadar penuh bahwa kita diciptakan sebagai penolong untuk para lelaki. Setelah itu kita harus membentuk diri kita, menenangkan itu di kepala kita, dan meyakinkan diri kita bahwa kita adalah penolong mereka. Sehingga apapun yang terjadi mereka tidak bisa apa-apa tanpa kita perempuan. Betul Gitu banget, sih. betul. Iya, karena memang yang si penolong lebih kuat daripada yang ditolong ya, Iya Bu. dong. Iya, benar Harus banget. begitu. Jadi semua sih bergantung pada perspektif kalau saya. Gitu. Dari mana maksudnya kita mau menganggap itu lemah atau tidak lemah? Iya. Kita berkoar-koar misalnya mengedepankan feminis, mengedepankan gender, tapi kita masih misalnya perempuan menjatuhkan perempuan, atau kita menganggap pekerjaan yang ini urusan laki-laki, pekerjaan ini urusan perempuan. Misalnya tadi sepele, angka galon, pergi ke bengkel karena bawa motor, bengkel harus telepon suami atau telepon laki-laki untuk karena aduh motor yang kayak gitu. Motor rusak nih gitu, harus dibawa ke bengkel. Padahal kan kita sendiri juga bisa bawa gitu. Iya, betul sih, betul. Jadi bergantung ke kitanya sih, supaya kita tidak dianggap lemah, kita tidak dianggap kelompok yang kedua dalam dunia ini. Ya kita harus menunjukkan lewat sikap, lewat tingkah laku, lewat perkataan. Sehingga pada akhirnya ya kita berharap para lelaki ini paham bahwa kita tidak pernah menuntut untuk mengalahkan mereka, tapi kita cukup diberi porsi yang sama seperti halnya mereka. Betul. Itu saja. Toh keberadaan kita tidak akan menjatuhkan mereka juga. Kan begitu. Iya, benar. Sehingga kita tidak saling menjatuhkan sebagai sama-sama ciptaan Tuhan. Itu sih. Dengan kayak gitu nggak bakalan ada diskriminasi ya, Bu, mungkin. Iya, bisa jadi. Lalu Ibu sendiri kalau menilai perempuan-perempuan, khususnya perempuan di Halmahera nih gimana?
perempuan Halmahera bagaimana? Maksudnya gimana ya? Dari sisi sosial, dari segi ekonomi, intinya bagaimana perempuan dinilai dalam hubungan kemasyarakatan gitu. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap perempuan-perempuan khususnya di Halmahera, dan gimana ibu yang sebagai seorang aktivis di bidang perempuan nih menilai perempuan atau memberikan definisi tentang perempuan. Nah, saya agak sedikit itu kalau dengar aktivis perempuan gitu. Oh iya. Karena anggap saya dosen saja ya. Oke, baik. Jangan lagi aktivis perempuan. Iya, baik, Karena baik. kita berjuang tentang perempuan tapi di garis perjuangan yang berbeda mungkin. Oke. Berbeda dengan banyak yang lain, nanti banyak yang tersinggung. Karena mereka yang Oh, lebih iya, banyak gitu aktivitasnya, nanti bilang Iya, siapa paham. sih dia gitu. Saya mungkin kembali ke tadi topik. Saya senang pertanyaan itu. Kenapa? Saya perempuan Halmahera, lahir di sini, anak perempuan yang tua dari orang tua Halmahera gitu. Iya. Nama saya Gloria Miagina Palako. Itu tuh bahasa Galela, Feren. Gloria itu semua orang pasti tahu. Haleluya, puji Tuhan betul. gitu. Miagina ini, Mia ini maksudnya kami. Ibarat bahasa Inggris tuh we. Gina itu muatan. Jadi artinya Mia ini orang tua saya, Gina itu muatan atau beban. Gitu. Palako itu dari kata dasar ipalakoka. Itu bahasa Galela. Apa tuh artinya? Itu talapas. Jadi ketika saya lahir anak perempuan yang pertama dikasih nama Gloria Miagina Palako. Artinya puji Tuhan beban kami terlepas. Kan harusnya kalau dalam keseharian saya sering bercanda ke anak-anak atau kemanapun ketika saya bawa materi, saya sampaikan nama saya bilang saya tidak akan menjadi beban karena saya sudah didoakan, namakan doa orang tua untuk melepaskan beban. Tapi ternyata nama itu doa orang tua, artinya orang tua sejak si Gloria lahir ini, mereka sudah punya gambaran dia akan jadi seperti apa. Yang tadi melepaskan beban. Benar, rencana orang tua ya, Iya. harapan. Nah, juga. kita tahu kan Halmahera kalau perempuan seperti apa. Tadi kan Feren bilang Feren juga orang Halmahera. Jadi artinya si Gloria dari kecil sudah dididik untuk jadi perempuan Halmahera yang mampu menguasai dapur dan persoalan perdapuran gitu. Iya betul. Apalagi orang Galela ya, saya tidak tahu, tapi orang Galela itu anak perempuan itu harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa itu gitu. Minimal tahu bikin katupa, basapu itu sampai DP bekas sapu lidi itu harus terlihat rapi gitu. Dan dibesarkan dalam lingkungan yang seperti itu. Jadi tidak perlu sekolah tinggi dulu saya tuh. Papa mama saya tuh sudah punya gambaran si Gloria akan jadi apa ke depannya. Tapi mereka tidak tahu si Gloria ternyata pemberontak. Iya, jadi kayak melepaskan beban betul. tapi tidak dari sisi yang tadi gitu. Karena kalau orang Halmahera perempuan kalau masuk minta itu kan maharnya besar. Iya. Bayangkan juga anak pertama perempuan Halmahera gitu kan, dengan nama puji Tuhan beban kami terlepas, sudah akan dipikirkan berapa banyak yang diminta. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi memang tadi saya bilang semua bergantung ke si perempuan ini. Kalau dia tetap bergelut dalam hidupnya, oh iya tugas saya adalah melepaskan beban orang tua. Si Gloria ini misalnya ya, saya tidak mau bicara orang lain nanti fitnah jadinya. Kalau misalnya dia akhirnya bergelut, oh iya berarti saya tidak perlu sekolah tinggi. Yang penting saya bisa masak, yang penting saya bisa mengurus rumah gitu. Karena itu tugas saya dalam rumah gitu, melepaskan beban orang tua. Nanti kalau ada yang masuk minta, saya harus minta mahar banyak-banyak gitu. Supaya mengganti air susu ibu. Itu kan kalau misalnya kita tetap berpaku pada itu. Tapi kan tidak seperti itu. Si Gloria dibesarkan dengan konstruksi sosial yang tadi di lingkungan keluarga yang paling kecil, tapi dia punya lingkungan lain di mana dia bersosialisasi. Ada teman bermain, tetangga, ada teman sekolah, SD, SMP, SMA. Yang kemudian bisa membentuk karakternya dia. Iya betul. Gitu. Yang belum tentu jadinya pemikirannya seperti Gloria yang diinginkan oleh keluarga. Betul. Bukan dalam hal yang negatif ya, maksud saya, paham kan? Iya. Tapi maksudnya lagi-lagi ya,
Jadi itu, kalau misalnya si Gloria ini tetap berkungkung dengan kesedihannya tadi, dengan latar belakang yang tadi beban, maka dia tidak akan bisa jadi sesuatu gitu. Tapi dia lagi-lagi tadi saya bilang lingkarannya kan banyak dan itu membentuk karakternya dia. Sehingga dia tidak mau lagi hanya jadi seperti perempuan yang sering begitu digambarkan di masa yang lalu tentang kalau kita bicara soal perempuan Halmahera, minimal pendidikannya harus ada gitu. Jadi kalau selanjutnya misalnya bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa gitu, bisa untuk bersaing dan yang lain-lain, punya skala prioritas. Betul. Punya skala prioritas. Yang pertama ingin apa dan buktikan gitu. Papa saya kan pendeta ya. Pendeta itu kan upahnya besar di sorga, bukan di dunia ya. Jadi memang ketika punya anak yang lebih dari 2, yang dipikirkan adalah bagaimana menyekolahkan mereka dengan pendapatan yang tidak besar gitu. Nah kemudian kadang sudah mana jadi ini sudah gitu kakak, karena yang kakak masih ada adik 2 nih jadi ini. Tapi si Gloria tidak mau gitu, tidak mau mengikuti itu gitu, kemauan si orang tua. Kalau orang tua mau sayanya pendeta saja gitu. Bukan berarti cuma maksudnya mereka mau pendeta sekolah di sini, STT. Dulu kan sini STT itu Unira sebelum jadi Universitas Halmahera, namanya Sekolah Tinggi Teologi gitu. Jadi karena rumah saya depan kampus, dekat. Jadi kuliah depan saja gitu di sini. Tapi saya tidak mau, saya memilih istirahat 1 tahun, kemudian mencari cara bagaimana saya bisa mendapatkan uang, menabung dan kuliah. Dulu saya bawa ojek. Jadi tukang ojek 1 tahun. Iya, serius. Tahun berapa tuh, Bu? 2005 sampai 2006. Ojek di Haltim. Wow, keren. Jadi karena papa saya tugas di sana. 1 tahun istirahat, kemudian setelah itu saya punya uang tabungan. Karena waktu SMA tuh saya bendahara OSIS. Jadi saya sudah tahu bagaimana caranya mengelola. Iya. Saya menabung, kemudian dibantu oleh papa kasih masuk di CU. Credit Union gitu dulu, terus dapatlah uang untuk pergi kuliah. Tapi kadang emang kita tuh kadang juga bingung Bu, lihat tukang ojek atau tukang bentor yang seorang perempuan itu kayak ada perasaan lucu, ada juga perasaan bingung. Yang karena emang kadang kita pikirnya tuh nggak sesuai dengan seorang perempuan yang tampilannya feminim, malah harus mengerjakan kebanyakan mostly pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Apalagi ibu pas bilang dulu pernah jadi tukang ojek, wah saya kaget juga. Tukang ojek yang sebenarnya bukan tukang ojek yang kayak di pangkalan ojek ya, yang nunggu penumpang, tidak juga. Gitu. Jadi orderan gitu. Iya, yang memang perempuan juga, yang kadang kan di daerah saya di Haltim, jalannya kan waktu itu belum aspal semua, masih jalan sirtu. Jadi memang kalau mau ke kebun atau ke pasar, yang ibu-ibu lebih suka dibonceng oleh yang perempuan. Oh iya benar. Biar pegangannya aman. Benar. Gitu kan? Iya. Jadi ya di situ datang kemari di rumah pastori, Pak Pendeta dan Nuna gitu. Boleh mau antar? Boleh. Dari situ. Keren. Ternyata itu bisa jadi pemasukan gitu. Dari situ sih, di luar dari yang lain-lain ya. Dulu juga ada jualan dan yang lain-lain. Iya. Tapi intinya itu, maksudnya kita mampu mengerjakan sesuatu kalau kita memikirkan gitu bahwa kita mampu gitu. Jadi semua kan bergantung di pikiran kita, di perspektif kita. Iya, Kalau kita sudah berpikir dari Allah saya lemah, galau, resah, baperan gitu, maka akan jadi begitu. Karena kan dia bilang perkataan yang sering diulang-ulang itu kan akan jadi kebenaran toh. Iya betul. Jadi bisa jadi perkataan adalah doa gitu. Jadi kalau kita meyakini itu, maka yang terjadi itu semesta mendukung. Kalau kamu menganggap dirimu lemah, ya kamu akan terlihat lemah. Tapi Bu, bener sih kalau perempuan-perempuan di Halmahera itu memang masih terbelenggu dengan budaya patriarki. Karena seorang perempuan sendiri di setiap keluarga itu dituntut, mereka itu harus bisa segalanya. Perempuan itu areanya di dapur, harus bisa masak, harus bisa cuci, harus bisa menjaga suami, menjaga anak-anak, dan juga melengkapi rumah tangganya gitu. Sehingga menjadi seorang perempuan tuh terkesan sangat sulit karena segala pekerjaan harus
bisa gitu. Mm. Gimana tuh? Itu benar. Maksudnya menjadi perempuan itu sangat sulit, itu benar. Tapi apa dia mampu atau tidak, itu yang tadi saya bilang. Kalau saya sudah menikah ya, maka tugas saya bekerja dari terbitnya matahari sampai tertutupnya mata suami. Paham enggak? Sampai suami mati? Nah, maksudnya dari terbitnya matahari sampai tertutupnya mata suami itu sampai suami tertidur. Kita tuh masih kerja gitu loh. Maksudnya begitu, bukan suaminya mati. iya. Ini bagaimana sampai suami? Jangan dong, amit-amit saya masih butuh suami saya. Sampai tertutupnya mata suami itu kita bekerja sampai suami kita tertidur dan kita belum tidur biasanya. Saya tidak tahu ya kalau Feren, tapi maksudnya biasa perempuan itu, apalagi seorang istri, biasa sampai anaknya, sampai suaminya sudah tidur dulu, dia masih ada hal pekerjaan yang harus dia lakukan. Kalau ibu rumah tangga, maka mungkin dia akan membereskan pekerjaan di dapur, cuci piring, menyimpang dan yang lain-lain. Kalau ibu bekerja, maka setelah menidurkan anak dan suami, dia masih melanjutkan aktivitasnya. Kalau saya sebagai dosen, kita masih cek Bima, cek Sinta, submit jurnal gitu, ngecek besok kalau mau kuliah bikin materi apa gitu. Karena kalau bicara mahasiswa Unira ya Feren, saya tidak, maksudnya bukan hanya perempuan, tapi mahasiswa Unira, mereka tuh update bagi saya, untuk mahasiswa saya. Jadi pertanyaannya adalah sesuatu yang terjadi dalam kondisi sekarang. Apalagi saya misalnya ngajarnya sistem politik Indonesia. Jadi otomatis harus mempersiapkan diri. Makanya tadi saya bilang, dari terbitnya matahari sampai tertutupnya mata suami, maksudnya mereka sudah tidur, saya masih kerja. Karena minimal saya update hari ini apa yang terjadi ya, Metro TV bilang apa, harian Halmahera bilang apa. Jangan-jangan itu akan ditanyakan oleh mahasiswa saya di kelas. Terus kalau saya tidak mengikuti, lagi-lagi saya tidak mau kan, karena kita perempuan terlihat lemah. Tidak. Berarti nggak salah dong pas aku bilang kalau ibu tuh perempuan yang suka update juga informasi-informasi. Update karena tadi tanggung jawab. Iya betul. Karena mahasiswa Unira tuh pertanyaannya, jadi ibu hari ini tadi pagi saya nonton di Selamat Pagi Indonesia bicara gitu. soal, iya begitu. Terus tapi kalau kita baca ya dalam harian Kompas, nah kalau saya tidak baca yang itu, bagaimana saya menjawab pertanyaan Benar-benar. seperti itu? Gitu. Karena mungkin saya ilmu sosial, jadi harus mengikuti. Tapi justru dengan pola pikir yang kayak gitu dirasa sebenarnya memberikan beban ganda nggak sih bagi perempuan, karena mereka jadi dituntut untuk bisa segala hal gitu dengan kemampuan mereka, dengan diri mereka. Iya. Padahal walaupun mereka dituntut harus bisa semuanya, tapi tetap stereotip bahwa perempuan itu lemah dan perempuan itu di nomor 2 tetap ada gitu. Nah itu makanya ada yang bilang bahwa perempuan itu multitasking. Betul. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih dari 1 dan 2 dalam satu waktu yang sama. Misalnya kita bisa sambil goreng ikan, masak ikan di kompor Sambil sebelah, nyuci baju, ya, sambil cuci piring sambil nyapu. sambil itu kan kalau cuci baju terus kayak di mesin cuci, oke, maka tinggal diputar, ditunggu, kita bisa mengerjakan yang lain. Betul. Tapi kalau laki-laki kan tidak seperti itu. Iya. Gitu. Itu mungkin kelebihan perempuan yang lain. Iya, saya akui sih Bu, itu benar. Selain itu pun membantu kita tidak hanya mengurus pekerjaan yang tadi, Iya, betul. dapur, sumur, dan yang bagian domestik itu, tapi dalam pola pikir pun kita mampu melakukan lebih dari 1 dalam satu waktu gitu. Saya cukup kagum dulu ketika saya masih bujang, saya tidak pernah terpikirkan bahwa ketika saya sudah jadi seorang ibu, saya bisa mengerjakan materi perkuliahan sambil menyusui anak saya di sebelah kanan gitu. Wow, keren. Merinding. Maksudnya tapi benar, itu tidak pernah terpikirkan dulu bahwa saya bisa, tapi saya bisa akhirnya. Dan sesulit itu ya Bu? Tidak sulit, karena kita sadar penuh itu tugas kita sebagai ibu. Kalau saya tidak sulit, dan yang penting menyukai gitu. Kita melakukannya dengan senang hati. Iya. Bukan dengan terpaksa, bukan menganggap itu beban tadi. Benar. Kalau saya perempuan bebannya berat sekali ya, harus urus dapur, harus urus rumah, harus urus suami, harus urus anak gitu. Belum lagi urus pekerjaan sebagai dosen yang lain. Kalau kita sudah memikirkannya, baru pikir saja sudah berat. Tapi jangan dipikirkan gitu.
dijalani saja. Entah kenapa perempuan itu punya pemikiran yang tidak ya maksudnya bagaimana ya? Ada kan yang bilang perempuan itu kan pakai perasaan, laki-laki itu pakai logika. Iya. Jadi care-nya itu lebih besar sehingga dia peduli terhadap sekitar tapi mampu melakukan gitu loh. Tidak menjadikan keadaan itu sebagai beban yang membuat dia tidak mampu menjalaninya gitu. Malah itu membuat dia semakin tough, semakin kuat dan mampu untuk menjalani hari depannya dengan wah tadi ada kemarin nih saya kurangnya di sini nih, kurangnya di sini nih gitu. Nah tadi saya bilang punya skala prioritas dalam hidup. Kalau punya skala prioritas, kamu punya capaian-capaian yang akan kamu capai gitu. Karena saya begitu. Mungkin untuk perempuan halmahera yang menikah di usia tua itu saya gitu. Ada banyak juga yang lain, tapi saya salah satunya yang sampai orang so bilang, ih belum kawin lagi kayak begitu. Betul. Mau cari apa gitu. Kadang ada malah yang manggil saya tuh bupati. Apa itu? Bujang kepala 3. Karena sudah kepala 3 masih bujang. Tapi saya tidak masalah. Karena menikah itu bukan persoalan kita kita bertanding. Siapa yang menikah duluan terus dia sejahtera, siapa yang menikah di usia muda terus dia bahagia. Bukan itu gitu. Karena kamu menikah, masuk dalam satu pernikahan tidak membuat hidupmu bahagia. Banyak hal lagi tadi yang membuat kamu harus belajar berkompromi, harus belajar untuk mampu mengomunikasikan sesuatu bukan lagi dari pikiranmu tapi dari dua orang nih gitu. Jadi banyak hal lagi tidak membuat kamu langsung bahagia. Hanya saja mungkin sedikit berbeda ya. Orang yang memilih menikah di usia 30-an ke atas karena dia sudah punya karir, dia mungkin punya pendidikan yang membuat ketika nanti dia memasuki pernikahan banyak hal yang bisa dia kompromikan gitu. Karena sudah memiliki pengetahuan soal itu gitu. Karena jangan salah, kadang orang menganggap bahwa kalau pendidikannya tinggi sudah pasti dia sombong, sudah pasti dia egois, dia akan mengedepankan kepintarannya, keegoisannya, keangkuhannya sebagai perempuan yang berpendidikan untuk kemudian menyalahgunakan tugasnya sebagai ibu atau sebagai perempuan dalam rumah tangga. Tidak, justru dengan dia berpendidikan ada kalanya dia mampu tadi mengelola emosinya dengan baik dan memilih untuk mengalah, memilih untuk berkompromi, memilih untuk bertoleransi sebagai sesama gitu, sesama dua orang nih yang mau berjalan bersama untuk masa depan rumah tangganya gitu. Jadi lucu sih kalau banyak orang sering bilang, nanti so tua pilih sabarang pasti. Oh tidak gitu. Justru semakin tua semakin matang ya Bu. Enggak mateng juga, tapi punya pemikiran gitu, punya pemikiran lebih untuk kamu bakal seumur hidup dengan siapa nih gitu. Jangan sampai seumur hidupmu itu menjadi batu sandungan nanti untuk tadi, karena saya misalnya yang Gloria yang tadi yang dari kecil sudah punya konstruksi sosial di lingkungan keluarganya, sudah dibangun seperti apa dia bakal jadi perempuan yang bagaimana. Mau keluar dari situ, maka dia punya skala prioritas tadi. Saya akan bikin apa, saya akan bikin apa, saya akan bikin apa. Kan begitu. Jadi sampai di tingkatan memilih pasangan hidup pun gitu, itu dipikirkan dengan matang-matang. Bukan maksudnya tadi mengikuti perkataan orang kan, so tua, pasti pilih sabarang. Karena ini tadi seperti yang mungkin Feren sudah perkenalkan dari awal, saya orangnya tukang berdebat. Kalau dikenal oleh banyak orang cerewet malah. Dulu orang selalu bilang kenal Gloria Jurubasa, yang hitam-hitam kacamata cerewet itu gitu. Hitam-hitam kacamata cerewet, itu identitas yang melekat. Jadi kalau tiba-tiba saya putih, tidak berkacamata dan tidak cerewet, gitu, itu Gloria yang lain gitu. Karena Gloria yang ini sudah diidentikan seperti itu gitu. Yang kemudian sekarang bertambah identikan yang lain gitu dari itu. Jadi bertambah dari yang tadi hitam-hitam cerewet kacamata jadi ada yang lain sekarang. Tanya dong apa gitu.
Apa tuh, Bu? Seperti yang terlihat saya makin besar. Gak apa-apa, Ibu nggak sendiri, saya juga kok. Tidak. Saya bercanda saja. Soalnya si itu bilang apa? Oke, Bu. Jadi kasih pesan, Closing statement. iya, closing statement untuk perempuan-perempuan Halmahera. Berat ya. Dengan situasi budaya sosial yang sekarang ini dan Ibu melihat realitas yang terjadi di masyarakat, bagaimana kedudukan perempuan, bagaimana perannya. Jadi bagi saya perempuan itu bukan hanya diciptakan, tapi perempuan juga dibentuk. Nah, perempuan dibentuk bukan hanya oleh konstruksi sosial di mana kita hidup ya, lingkungan sekitar kita, keluarga kita, agama kita, budaya kita, bukan hanya itu, tapi bagaimana pemikiran kita yang mampu membentuk kita untuk menjadi perempuan yang seperti apa. Kalau kita berpikir bahwa kita ingin maju, maka hal itu akan terwujud jika pemikiran kita juga maju gitu. Kita dalam kesehariannya kita akan melakukan itu, bahwa saya ingin maju gitu. Jadi kamu menunjukkan dalam sikap, perbuatan, tingkah laku kalau kamu ingin maju gitu. Jadi jangan berpikir bisa maju tapi tidak melakukannya. Jadi doing juga gitu. Iya, betul. Bukan hanya ngomong gitu. Kalau orang anak-anak zaman now bilang asbun, asal bunyi. Jangan cuma asal bunyi tapi lakukan gitu. Kalau punya pemikiran yang baik, yang positif, yang maju untuk dirinya, maka dia akan mampu melakukannya gitu. Kalau begitu, jadilah perempuan-perempuan Halmahera yang tidak hanya berpendidikan, namun teruslah berpikiran positif dan jangan pernah lelah untuk maju dan tidak pernah pantang mundur ya, Bu. Dan jangan pernah ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Kalau saya bilangnya, boleh saya tambah sedikit nggak? Boleh. Saya bilangnya VIP plus. Apaan? Kalau VIP kan kita selalu yang terbaik tuh. Pokoknya kelas-kelas terbaik tuh VIP kan. Jadinya tambahan plus. Iya, ada tambahan plusnya. Jadi V-nya itu visioner. Perempuan tuh harus visioner, Iya, benar. punya pemikiran yang jauh ke depan gitu. Sehingga dia mampu mengurus nih dirinya, menata tadi, punya skala prioritas dalam hidup. Yang kedua, intelek. Intelek, harus belajar, harus jangan lemah dengan stereotip, jangan lemah dengan pandangan orang yang bahwa perempuan itu tempatnya di belakang, di dapur, nggak perlu berpendidikan. Jangan salah gitu. Kita melahirkan generasi selanjutnya. Kalau ibu-ibunya punya mental yang bobrok, mental yang rapuh, maka akan jadi apa generasi selanjutnya? Kan dia yang mendidik gitu kan. Jadi harus intelek. Yang P-nya itu profesional. Kita harus terlihat profesional dimanapun kita berada, sebagai apapun ya, termasuk jadi ibu rumah tangga. Harus bangga dan mampu bahwa perempuan bisa ditempatkan dimanapun dan mampu bersaing gitu dalam kancah manapun gitu, dan sampai tingkatan yang paling tinggi. Plusnya itu tetap andalkan Tuhan. Benar. Jadi ya itu saja. Oke, jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, dimanapun kamu berada dan kapanpun, kalau kamu terinspirasi lewat cerita-cerita menarik kita hari ini, tolong subscribe dan juga komen dan like videonya. Dan kalau kalian masih tertarik mau dengar cerita dari ibu dosen satu ini dengan segudang cerita inspiratifnya, yuk komen lagi untuk datangin lagi dia jadi bintang tamu kita berikutnya. Oke, terima kasih. Nonton Bu. ya. Iya. Oke, bye-bye.